Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jangan salah arah. Selamat berjumpa kembali di topik sore ini, yaitu kita akan membahas mengenai naiknya ongkos naik haji yang dianggap diduga ya ini adalah upaya untuk membiayai proyek-proyek mercusuar ya, sehingga pembagiannya 70-30 begitu. Ya, saat ini seperti biasa kita akan melihat dulu cuplikan video mengenai Pak Jokowi ya, komentar Pak Jokowi tentang kenaikan ongkos naik haji. Ya. Dana haji Pak Presiden. Biaya haji masih dalam proses kajian, itu belum final udah rame. Masih dalam proses kajian, masih dalam proses kalkulasi. Ya. Reshuffle 1 Februari benar nggak Pak reshuffle? Reshuffle bagaimana Pak? Ya, itulah tadi sedikit cuplikan mengenai komentar dari Presiden Jokowi ya mengenai kenaikan haji ini yang sudah ramai dikritik oleh banyak pihak. Ya, kita akan membahasnya seperti biasa dengan teman yang selalu menemani ya, pakar kebijakan publik Bang Ahmad Nur Hidayat. Bang Madnur, gimana Bang melihat ini Bang? Kita sudah membahasnya kemarin dan melihat tanggapan dari Pak Jokowi ini seperti apa? Silakan. Respon Pak Jokowi, dan Pak Jokowi menjawabnya dengan santai, ini belum final ya. Dan saya ingin mengatakan bahwa ternyata memang secara track record ya, Menteri Yakult ini ya, Menteri Yakut Khalil ini memang seringkali ya mengusulkan biaya perjalanan yang melampaui dari yang kemudian diputuskan oleh pemerintah nanti. Ini saya punya catatannya, kalau Kang Eko ingat tahun 2022 ini kemarin berarti itu biaya yang dibebankan kepada jamaah haji umum itu sekitar 39,8 juta, betul? Nah, itu ternyata diusulkan oleh Menteri Yakult pada 16 Februari itu angkanya 45 juta ya. Ternyata ini Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas ini suka mengumumkan hal-hal yang naik-naik gitu. Meskipun kenyataannya nggak naik. Makanya Pak Jokowi segera menetralisir, mengatakan ini belum final. Jadi saya kira ini pola yang terulang. Kalau kita cermati ya dalam komunikasi publik ya, ini dikutip dari Liputan 6 pada tanggal 16 Februari 2022. Udah kelihatan belum, Bro? Ya. Di sini diusulkan, Menteri Agama mengusulkan 45 juta. Ternyata diputuskan harganya hanya 39,8 juta. Artinya ada 6 juta diskon dari yang diusulkan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini? Ya, saya ingin menyampaikan bahwa Menteri Agama ini entah kenapa ya, itu menteri yang kayak menjadi juru bicara supaya harga ongkos haji itu naik gitu lah. Padahal seharusnya tugas Menteri Agama itu memastikan dia mengusulkan sesuai dengan kemampuan daripada jamaah. Bukan dia mengikuti obrolan, saya nggak tahu obrolan siapa, yang kemudian angkanya 45 naik. Nah, sekarang menteri yang sama mengusulkan kenaikannya itu hampir 2 kali lipat. Darinya tadi 39,8 juta, ini diusulkan 69 juta. Naiknya signifikan, makanya orang rame nih di publik gitu loh. Nah, saya kira tindakan Menteri Agama Yakut Qaumas ini tidak bijak. Sebagai seorang menteri yang membawahi banyak ulama, banyak pendeta, ya itu kan harusnya dia yang paling bijak karena dia kan ketuanya. Ya meskipun dia bukan ketua Majelis Ulama Indonesia ya, tapi dia yang mengkoordinir, dia representasi pemerintah, bahwa pemerintah yang dibayangkan oleh umat beragama itu pemerintah yang wisdom, yang bijak. Tapi kalau dilihat dari historinya Menteri Agama Yakut ini khususnya kepada jamaah haji, ini kok angkanya selalu naik gitu loh. Itu yang pertama yang saya ingin sampaikan. Yang kedua, memang pada akhirnya ya kebijakan kenaikan ini itu disesuaikan dengan desakan masyarakat dan juga usulan dari para ulama. Dan saya kira logika yang paling tepat sekarang ini di tengah masyarakat sedang susah, pemulihan ekonomi berjalan lambat, apalagi ada ancaman resesi, maka alangkah bijaknya kalau ongkos haji itu minimal tidak naik tetap. Kenapa saya katakan tetap? Karena di Arab Saudi di sana ya, biaya di Saudi di sana pun sudah menurun 30% dari tahun 2022. Idealnya turun. Tapi saya berharap tetap saja itu menunjukkan satu indikator bahwa pemerintah kita bijak. Tapi kalau yang disampaikan naik, apalagi kenaikannya sampai 69 juta sampai ya, dari hanya 39 juta, menurut saya ini kenaikan yang tidak masuk akal dan pada akhirnya terkesan pemerintah mempersulit orang untuk beribadah. Di satu
pihak mempersulit ibadah, di pihak yang lain untuk investor dipermudah. Ini terbalik-kebalik ini logikanya. Ya, tapi saya ingin mengajak kita untuk hitung-hitungan bagaimana sih sebenarnya, apakah mempertahankan harga ongkos haji 39,8 ini logis. Nah, ini akan kita jelaskan dalam segmen berikutnya. Berikut. Semacam ada apa istilahnya upaya ya, test the water dengan yang setinggi-tingginya sehingga 45 juta itu tercapai begitu. Jadi seperti tawar-menawar dengan publik yang menggunakan apa istilahnya bahwa nanti narasinya ini kita sudah berupaya di enggak 69 tapi 45. Ada nggak kemungkinan seperti itu? Karena kecenderungannya kalau melihat rentetan dari historis tadi ada upaya memang untuk naik, dan yang dikhawatirkan itu kan negara kita sudah sedang susah begitu ya, dengan memberikan kesusahan pada orang yang beribadah justru hidup kita itu menjadi lebih susah. Nah begitu, gimana Bang? Kalau dalam kebijakan publik ya Bro Eko, ini ada yang menarik. Kenapa Menteri Yakult membuat kisruhnya itu lebih cepat dibandingkan tahun lalu? Kalau tahun lalu itu kan Februari pertengahan 16, tapi sekarang ini lebih cepat di tanggal 22, saya kira Januari itu sudah diumumkan, sudah ada pembahasan mengenai itu. Nah, kalau dalam perspektif kebijakan publik ya, ini jangan-jangan ada isu yang ingin dialihkan, dan saya kira ini ada isu yang sedang menarik ya di pekan ini, di mana ada statement dari Menteri Mahfud MD bahwa ada indikasi gerakan bawah tanah ingin mengintervensi kasus hukum dalam kasus yang sedang menjadi kontroversi di masyarakat, pembunuhan Brigadir J. Nah, dibuatlah bagaimana caranya supaya ini nggak terjadi ya, mungkin nih orang-orang tertentu yang sudah tercium tidak mau menjadi satu opini publik, akhirnya dibuatlah banyak isu, termasuk isu kenaikan haji ini, yang saya yakin notabene-nya harus secara logika dan secara hitung-hitungan. Jadi analisis kita nih ya, orang bisa saja berbeda, tapi analisis kita ini adalah untuk pengalihan isu. Termasuk juga ada upaya untuk mengalihkan isu-isu yang lain, tapi yang paling efektif menurut saya menjadi perhatian publik adalah mengenai ongkos haji ini. Karena ini menyangkut nasib semua orang yang ingin pergi haji, dan orang Islam itu wajib pergi haji bagi yang mampu ya. Kalaupun mampu, dimampu-mampukan lah, karena ini wajib ya, minimal sekali seumur hidup. Itu kan keyakinan dari umat Islam. Jadi isu ini memang efektif. Nah, sebenarnya seberapa kuat ya data yang disampaikan oleh Menteri Agama sehingga kemudian dia berharap kenaikan harga itu menjadi 69 itu benar-benar terjadi. Saya kira kalau melihat dari hitung-hitungan dan kalau kita bandingkan dengan ongkos haji tahun 2022, ini ada grafiknya. Ini yang diusulkan oleh Menteri Agama. Tahun 2023 naik menjadi 69,1. Nilai manfaatnya turun hanya 30% dari total biaya komponen BPIH-nya itu 98,8. Ya, ini sebetulnya kalau kita lihat komponen BPIH ini 98,8 juta ini sebetulnya tidak jauh berbeda dari tahun 2022. Kalau tahun 2022 itu angkanya 98,3. Jadi selisihnya hanya 500.000. Persoalannya adalah di nilai manfaat. Nah, nilai manfaat di tahun 2022 itu mencapai 59% ya, Bro Eko ya. Hampir 60%. Sementara nilai manfaat di tahun 2023 ini hanya 30%. Jadi dipangkas setengahnya. Yang tadinya angkanya bisa mencapai 60 jutaan, tapi sekarang ini nilai manfaatnya hanya 30 jutaan, 29,7. Sehingga kalau biaya 98 dikurangin 29 ya logis saja biayanya hanya 69 juta. Dirincilah 69 juta ini biaya penerbangan sekian, akomodasi sekian, living cost sekian, visa sekian, dan layanan masyayur ya sekian ya. Total anggaran BPIH 5,8 triliun yang bersumber dari dana haji dimanfaatkan untuk digunakan berbagai kebutuhan jamaah. Nah, menurut saya masalahnya di sini. Asumsi yang digunakan oleh Kementerian Agama itu ngaco. Jadi dia hanya tiba-tiba menurunkan nilai manfaatnya itu separuhnya dari komponen 60% jadi 30% gitu. Padahal dananya ada. Kenapa Menteri Agama mengusulkan hanya 30%? Ya kalau kita lihat penjelasan Menteri Agama dikatakan agar nilai manfaat di masa depan tidak tergerus. Tapi kan ini membuat kontroversi. Jadi udah paham ya di mana nilai kontroversinya, di mana kesengajaan buat kontroversinya, karena menggunakan asumsi nilai manfaatnya itu hanya 30%. Padahal kalau kemudian kita membuat manfaatnya sama seperti tahun lalu, yaitu 60%, maka biaya haji tahun 2023 ini seharusnya tidak perlu mengalami kenaikan. Kalaupun kenaikan itu hanya 200 atau 300 ribu. Jadi tetap angkanya 40 jutaan kira-kira. Bukan 69 juta sebagaimana yang diusulkan oleh Kementerian Agama. Jadi kalau melihat dari hitungan-hitungan ini ya kelihatannya ada satu ketidakkreatifan yang dilakukan oleh policy makers di bidang pengelolaan dana haji ini, di mana dia membuat asumsi nilai manfaat itu turun. Padahal
Kalau kita lihat dana yang terus mendaftar dari jamaah haji itu terus naik. Logikanya kalau dananya yang masuk dalam tabungan haji terus naik, kan harusnya imbal hasilnya atau nilai manfaatnya harus bertambah. Lihat saya asumsi masih COVID ya, investasi masih turun. Tapi kan karena nilai yang diputar, volumenya lebih besar dibandingkan tahun lalu, kan harusnya nilai manfaatnya lebih banyak. Tapi kenapa hanya diasumsikan 30%, di mana para jamaah hanya menerima 29 juta, sementara jamaah tahun lalu menerimanya hampir 60 juta. Nah, menurut saya ini ada satu kacauan cara berpikir, dan menurut saya ini kesengajaan karena ingin mengalihkan isu menjadi isu yang pada akhirnya kita tahu kenaikannya ini nggak akan terjadi sedramatis itulah sampai 69 juta. Gitu, Bro Eko. Oke, baik. Ini kaitannya dengan proyek mercusuar ini bagaimana? Apakah memang ada dugaan ke arah sana? Dana haji ini kan triliunan ya, dan banyak orang yang menginginkan dana yang triliun ini masuk ke dalam infrastruktur karena infrastrukturnya dianggap memberikan return jangka panjang. Apalagi pemerintah sedang berambisi melakukan proyek-proyek mercusuar. Ambisi itu ternyata tidak diikuti dengan investor yang masif, investor pada nahan diri. Buktinya apa? IKN, Softbank malah lari. Kereta api cepat, si pemerintah Cina-nya nggak mau top up, diminta pemerintah Indonesia top up pakai APBN. Apa yang terjadi? Investor melihat waktunya tidak tepat untuk investasi besar-besaran, tetapi ambisi kita membangun proyek mercusuar begitu luar biasa. Pertanyaannya, karena kemampuan tidak ada, tapi ambisi besar, caranya bagaimana? Mengakali. Nah, salah satu usulannya yang kita dengar adalah mengakali dana haji yang jumlahnya triliunan, ratusan triliun ini untuk digunakan untuk proyek infrastruktur. Tentu saja ini melanggar prinsip-prinsip prudensial dalam penggunaan dana haji. Prinsip kehati-hatian itu kan ini tiap tahun harus dikeluarkan, ya, sehingga investasinya tidak boleh terlalu jangka panjang. Yang kedua, karena ini dana umat untuk haji, maka tidak boleh digunakan untuk sembarangan. Harus resikonya dan harus diperjelas hukum halal haram dan resikonya. Ya, alangkah saya kira banyak orang dan banyak ulama ya di Majelis Ulama Indonesia ataupun Kementerian Agama itu tidak menyetujui kalau dana haji ini digunakan untuk proyek-proyek mercusuar. Dan bisa jadi ya patut diduga kenapa nilai manfaat yang tadinya 60% dari total ongkos haji menjadi 30%, bisa jadi supaya dana yang dikeluarkan dari dana haji ini tidak terlalu banyak sehingga dana ini bisa diputarkan dalam jumlah yang besar untuk membantu pembangunan proyek infrastruktur yang sifatnya mercusuar. Nah, saya kira ini memang isu ini beberapa kali muncul, tetapi isu ini dibantah oleh Kepala BPIH ya, Badan Pengelola Keuangan Haji, ini tidak masuk ke dalam infrastruktur. Nah, bagaimana yang sebenarnya ya, kita percaya sama pernyataan dari Kepala Badan Pengelola Dana Haji itu. Kalau tidak percaya, kepada siapa lagi percaya, kan mereka yang ngelola duitnya. Tapi saya kira BPK juga perlu mengaudit apa betul ya dana yang di dana haji itu tidak digunakan untuk hal-hal lain selain untuk investasi yang punya resiko yang kecil dan juga yang dinyatakan halal ataupun bersyariah oleh Majelis Ulama Indonesia. Saya kira itu, Bro Eko. Mohon maaf. Ya, baik. Terima kasih Bang Matnur. Saya kira udah cukup clear ya bahwa istilahnya kemungkinan itu selalu ada ya Bang ya. Tapi intinya mungkin Pak Yakut ya, jangan lupa kalau kita memudahkan orang, hidup kita akan dimudahkan ya. Pak Jokowi juga gitu ya. Ya, terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan kita akan bertemu kembali di Jangan Salah Arah episode mendatang. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.